Ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya. Ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia. Sejak dilaksanakannya program MBG ini, banyak sekali suara-suara yang tidak sepakat akan program ambisius ini. Dimulai dari banyak siswa yang keracunan, uang hanya berputar di kalangan elit, TNI dan Polri, pegawainya yang langsung diangkat ASN, sampai program yang menghabiskan ratusan triliun dengan hasil yang masih tanda tanya. Apakah program ini layak untuk dilanjutkan? Bagaimana beban fiskal negara di masa depan dengan hutang yang terus membengkak? Kita akan bahas semuanya di video ini. Simak sampai habis. Pada dasarnya, program makan bergizi gratis tentu diperlukan oleh setiap negara. Dengan adanya program seperti ini, tentu akan membantu mereka yang kekurangan pangan, terutama bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan pemerintah memang mulia, dengan niat jangka panjang menghilangkan stunting, sehingga Indonesia di masa depan bisa mewujudkan SDM yang unggul. Logika saya sederhana. Ibarat keluarga kaya yang punya banyak uang, silahkan kasih makanan yang sehat dan bergizi setiap hari. Tapi jika keluarga yang pas-pasan, tentu tidak akan memberikan anak-anaknya makanan bergizi setiap hari toh. Apalagi jika anaknya banyak, karena tentu biayanya tidak akan cukup. Mungkin hanya beberapa anaknya aja yang potensial yang diberi dengan skala prioritas. Kalau memang APBN Indonesia ini luas-luas atau surplus ya, silakan. Tapi kalau sampai ngutang, ini sama aja kayak pengen makan enak tapi uangnya dari pinjol. Apalagi sampai mengambil anggaran di sektor pendidikan yang jelas lebih urgent. Nah, di Indonesia ini dari dulu jadi negara berkembang terus, tidak bisa naik menjadi negara maju, padahal didukung bonus demografi. Karena ya lagi-lagi Indonesia itu masih terjebak dalam middle income trap. SDM rendah, ekonomi stagnan, ketergantungan pada sektor informal, minimnya inovasi dan riset, terutama di bidang saintek, belum lagi korupsi yang ada di setiap hierarki jabatan pemerintah. Oke, memang betul, untuk keluar dari status negara berkembang ini harus meningkatkan kualitas SDM. Salah satu caranya ya dengan adanya MBG ini. Tapi apakah sebenarnya Indonesia ini secara fiskal mampu untuk menanggung MBG dengan target 82 juta jiwa per tahun? Nah, untuk melihat mampu tidaknya, ideal atau tidaknya, kita lihat di chapter selanjutnya. Memang bukan hanya Indonesia aja yang menyediakan program makan gratis untuk masyarakatnya. Banyak negara yang juga sudah dulu lebih menyelenggarakan program ini, seperti Brasil, India, Jepang, Thailand, Kamboja, Laos, dan Amerika Serikat. Apa yang berbeda? Tentu aja sangat berbeda jauh. Jika program makan gratis yang dilakukan di Indonesia terkesan buru-buru dan serampangan tanpa perhitungan yang matang, sedangkan di negara luar cenderung lebih berhati-hati, pelan-pelan dan bertahap, serta mengutamakan keamanan pangan. Sementara di Konoha ini, belum lama program ini berjalan, sudah ada puluhan ribu siswa yang keracunan akibat SPPG yang tidak sesuai SOP, baik secara pengolahan maupun pengiriman yang terlalu lama. Prabowo sendiri mengungkapkan ada 28.000 penerima yang keracunan, berarti hanya setara 0,006% dari total 4,5 miliar porsi yang sudah didistribusikan. Oi, bukan masalah presentasinya, tentu aja bakal 0,00. Wong distribusinya aja udah miliaran, tapi kan tetap aja dari 0,0 itu udah puluhan ribu siswa yang terdampak. Sedangkan di negara seperti Brasil dan India lebih berhati-hati. Brasil sendiri butuh waktu setidaknya 11 tahun untuk mencapai 40 juta siswa.
Brasil sadar diri akan kondisi beban fiskal agar tidak mengorbankan anggaran yang lebih penting. Tidak seperti Konhua ini yang memotong anggaran pendidikan. Bahkan Prabowo dengan bangganya menyatakan negara ini menjadi rujukan negara lain dalam pengelolaan program makan gratis. Mereka nggak tahu kalau di belakang dapur-dapur SPPG ini yang mengebul banyak pihak-pihak yang dirugikan. Lebih hati-hati lagi di Jepang. Mereka memasaknya di dapur sekolah atau yang disebut dengan kyosoku. Dengan diolah oleh sekolah langsung yang mengenal dan dekat dengan murid, tentu akan lebih berhati-hati dan lebih bisa diawasi dibandingkan dapur-dapur yang ada di luar sekolah. Berbeda dengan di Indonesia yang tersebar, yang menimbulkan masalah logistik dan risiko keamanan yang lebih tinggi. Dengan fakta banyaknya siswa yang keracunan aja itu udah cukup untuk nunjukin betapa serampangannya Indonesia dalam mengelola MBG. Jika ingin maksain program ini tetap berjalan, maka perlu beberapa penyesuaian dan modifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama, sudah jelas melihat kondisi cash flow keuangan Indonesia yang sangat miskin karena saking tololnya gak bisa ngasilin duit dengan inovasi saintek dan kerjaannya cuma malakin rakyatnya doang serta jualin aset dan warisan keluarga doang. Maka perlu pertimbangan ulang untuk menerapkan program prioritas ini. Silahkan MBG sana, asalkan jangan ngusik anggaran di tempat lain yang bahkan itu aja udah pas-pasan. Justru Indonesia ini perlu belajar dari Brasil atau India untuk lebih bertahap dan penuh perhitungan, bukannya malah nyombongin keluar atas program cacat ini. Bisa juga dengan skala prioritas dan lebih selektif. Jadi yang berhak menerima MBG itu mereka yang benar-benar miskin, tidak mendapat gizi yang cukup di keluarganya. Untuk ibu hamil itu bisa nanti dulu. Kalau semuanya diterapkan ya tentu tidak akan efisien dan mubazir pastinya. Kecuali memang pemerintah memang niatnya dari awal itu mau bisnis catering untuk orang-orang terdekatnya. Mana yang katanya bisa menghidupkan catering UMKM? Bullshit. Yang ada yang bikin SPPG hanya mereka yang kaya doang. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah gak karuan. Kedua, bangun dapur di sekolah. Tentu ini akan meningkatkan pendapatan sekolah agar bisa mandiri dan nasib guru honorer pun bisa lebih layak. Dan untuk renovasi sekolah juga bisa dari situ. Sekali dayung ribuan pulau terlampaui. Cara ini sama dengan di Jepang dan tentu lebih bisa menjaga kualitas makanan agar tidak ada lagi yang keracunan atau pilihan lainnya bisa dibagi-bagi warga sekitar, terutama ibu-ibu yang nganggur. Per rumah 20 box kan bisa bangkitin ekonomi sekitar. Ini agar uangnya itu tidak berputar-putar di kalangan elit aja, bukan hanya dimonopoli orang kaya aja. Pemerintah berani nggak ngelakuin evaluasi seperti ini? Ini pun kalau maksain pengen nerapin ya. Setidaknya walaupun utang negara udah menggunung, setidaknya bisa kembali lagi ke rakyat, tidak terlalu masalah. Boleh setuju, boleh tidak. Silahkan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.